Jadi dari pertama kali gue pacaran, ayah gue emang gak pernah suka sama cewek gue. Parahnya itu dia gak diem-diem ya. Bahkan di depan cewek gue pun dia berani ngata-ngatain sampai kadang cewek gue nangis. Sekarang kita berdua udah nikah dan ayah gue udah semakin tua. Fisik dan mentalnya semakin melemah dan gue pun makin jarang pulang ke rumah. Dia sekarang tambah agresif dikarenakan penyakit pikunnya. Kalau gue ke rumah kadang dia inget, kadang juga gak inget. Woi, siapa lu? Ngapain lu kesini? Keluar buruan sono. Tolong. Ada. Nah kemarin pas lebaran lewat seminggu, akhirnya gue pulang ke rumah. Gue sendiri sih gak mohon-mohon istri gue buat maksa dia ikut. Karena gue tahu perseteruan mereka berdua ini akan luar biasa hebat. Tapi untungnya istri gue yang baik hati ini malah nawarin diri. Dia bilang walaupun dia tahu ayah benci banget sama dia, tapi dia tetap ayah yang harus dia hormati. Apalagi hari lebaran begini. Kita berdua pun bergegas berangkat. Di sana kita disuguhin kue lebaran buatan bibi di ruang tamu. Ayah di kamar lagi kurang sehat katanya. Gue izin sama istri gue untuk ke atas nemuin ayah yang lagi sakit di kamar. Gue bergegas ke atas sendiri. Sebelum buka pintu, gue menghela nafas, bersiap untuk dikata-katain atau bahkan digetok pakai tongkatnya dia kayak 3 bulan yang lalu. Bismillah. Tok. Assalamualaikum ayah. Gue buka pintu dan dia lagi duduk melamun di pinggir tempat tidur. Gak lama dia natap gue, senyum dan bilang, "Ya ampun, anak kesayangan ayah pulang." Gue kaget karena tumben dia inget gue kali ini. Gue langsung lari dan peluk dia di kasur. Gue ngobrol banyak sebelum akhirnya berhenti karena kayaknya pikunnya udah mulai kambuh lagi. Gue keluar kamar dan teriak ke bawah, "Sayang, ketemu ayah dulu yuk." Dari penglihatan gue, istri gue kayaknya agak sedikit gelisah dan segan, tapi dia nurut apa kata suaminya dan ke atas menghampiri gue. "Gih, masuk, lebaran sama ayah." Dia mulai masuk kamar sambil gue turun ke tangga. Gue buka laptop dan ngecek skripsi yang lagi gue kerjain. Di sini gue pengen bikin judul skripsi sama bikin pendahuluan skripsi cuma 1 menit. Buat bikin judul gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik. Kalau udah kepikiran, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah, lu dapat 3 opsi. Kalau lu nggak suka, lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu udah suka tapi plagiat, lu bisa ketik parafrase. Kalau udah suka dan nggak plagiat, lu bisa langsung buat bab satunya. Di sini gue klik buat bab 1 dan judul yang tadi gue dapat otomatis tersalin. Di bab pendahuluan, gue cuma harus masukin judul yang tadi. Gue tinggal klik tombol ditempel di samping dan klik kirim. Dan udah deh semuanya jadi. Ada 3 tombol lagi, lu bisa buat lagi, parafrase atau langsung buat ke bab 2. Dia udah masuk kamar tuh. Sayangnya gue harus banget ninggalin dia berduaan di kamar. Mungkin aja kalau gue nggak turun dan nggak buka laptop, ini nggak akan terjadi. Bahwa istri gue berkali-kali di bagian kepala pakai tongkat bantu jalannya ayah gue hingga kepalanya hancur. Isi kepalanya berserakan di mana-mana. Gue telepon ambulan untuk segera membawa dia. Polisi pun datang untuk memeriksa TKP. Gue berusaha menjelaskan sejelas mungkin bahwa ayah gue ini pikun dan menderita penyakit mental dan dia nggak dengan sengaja melakukan semua ini. Dokter pribadi ayah gue pun turut membuktikan dengan surat-surat pernyataannya. Ayah gue dari muda nih emang kenapa gak serp banget sama istri gue. Dulu sering banget juga gue dibilangin buat jangan deketin dia lagi karena dia ngerasa bahwa cewek itu gak bener. Ya ternyata ayah gue gak salah sih. Gue baru tahu bulan lalu setelah cek HP-nya dan ternyata selama ini istri gue menjalani hubungan sama cowok lain di belakang gue. Cowok itu adalah mantannya dan udah berjalan lebih dari 5 tahun alias sebelum gue pacaran. Gue hafal banget penyakit pikunnya ayah gue. Pikunnya ini pasti kambuh setelah kita ajak dia ngobrol panjang yang menguras memorinya. Dan ketika dia pikun, dia gak akan ingat apa-apa, termasuk fakta bahwa